Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriano Paldi dengan NPM 8825150017 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tugas mata kuliah yaitu review jurnal dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Proyek Menggunakan Algoritma HRN dalam Sistem Informasi Manajemen Proyek Perusahaan Properti. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul jurnal Optimalisasi Pengelolaan Proyek Menggunakan Algoritma HRN dalam Sistem Informasi Manajemen Proyek di Perusahaan Properti oleh Febriano Paldi dengan NIM 8825150017 dengan jurnal penerbit Infotech Jurnal ISSN 2460 sampai 1861 print 2615 sampai 4250 online Volt 11 nomor 1 Juni 2025 dengan PP 20 sampai 27 oleh Nana Supriyana dan Muhammad Dari. Sebelum mereview jauh tentang jurnal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu SIM. SIM, menurut buku Sistem Informasi Manajemen karya Dr. Denny Darmawan dan Kun Nur Fauzi 2013, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi dalam konteks ini adalah hasil dari pengelolaan data yang memberikan makna dan arti sebagai guna dalam meningkatkan kepastian dan pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengoptimalisasi pengelolaan proyek di perusahaan properti PT XYZ dengan menerapkan algoritma High Base Response Ratio Next atau HRN dalam sistem informasi manajemen proyek perusahaan. Belakang, PT XYZ mengalami kendala dalam pengelolaan proyek karena sistem manual dan keterbatasan sumber daya manusia. Lalu, penggunaan Excel tanpa integrasi sistem menyebabkan kesalahan pencatatan dan pengambilan keputusan. Lalu, penjadwalan sering berbenturan, alokasi tugas tidak terorganisir, dan monitoring proyek tidak efektif. Bila dilihat dari metodologi dan kacamata penelitian, pendekatan ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu System Development Life Cycle atau SDLC dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, dan yang ketiga implementasi algoritma HRN-nya, dan yang terakhir pengujian sistem tersebut. Lalu, bagaimana algoritma HRN? Jadi, algoritma HRN adalah algoritma dengan menggunakan penjadwalan non-preemptif yang memprioritaskan tugas berdasarkan rasio respons tertinggi dengan rumus yang tertera serta tugas dengan waktu tunggu dan eksekusi lebih lama mendapatkan prioritas lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke implikasi sistem, yaitu sistem yang dilengkapi fitur input data proyek, penjadwalan otomatis, serta laporan progres dan dashboard real time. Lalu selanjutnya ada juga algoritma HRN yang digunakan untuk mengurutkan tugas berdasarkan prioritas dinamis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian dan validasi, yaitu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada black box testing, menunjukkan semua fitur sistem valid. Lalu ada juga nih usability testing dari 20 instrumen, menunjukkan dari adanya keputusan atau kepuasan rata-rata penggunaan sebesar 83,23%. Setelah memasuki beberapa rangkaian,
mulai dari latar belakang dan sebagainya, kita masuk ke analisis datanya dari sebelum dan setelah HRN. Jadi dapat kita baca sesuai dengan review jurnal tersebut, yaitu sebelum HRN. Penundaan proyek rata-rata sebesar 20% dengan efisiensi sumber daya hanya 60 sampai 65%. Namun ada perubahan setelah HRN dengan penundaan turun menjadi 5%. Dan efisiensi sumber daya meningkat hingga 90 sampai 95%. Hal ini memberikan perubahan positif dan perubahan yang lebih baik terkait dengan optimalisasinya. Selanjutnya, setelah kita mereview jurnal tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari jurnal sistem informasi manajemen perusahaan ini, yaitu diantaranya algoritma HRN meningkatkan efisiensi penjadwalan dan alokasi human resource atau sumber daya manusianya. Selanjutnya, ada sistem membantu mengurangi penundaan proyek hingga dengan prosentase yang tertera sebesar 15%. Lalu ada penggunaan merasa sistem mudah digunakan dan lebih efektif tentunya. Yang terakhir, ada efisiensi sumber daya meningkat hingga 30%. Di antaranya mengurangi pemborosan waktu dan biaya lebih efisien. Ini optimalisasi terbukti atas penerapan atau aplikasi sistem informasi manajemen yang lebih baik untuk perusahaan. Baik, demikian terkait dengan review jurnal sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.